Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi edisi briefing pagi, briefing Prabowo Gibran. Kali ini sudah episode ke-8 ya. Dan saya mau kasih judul briefing pagi kali ini dengan belum debat tapi kok sombong amat. Ya, berapa minggu terakhir, mungkin 10 hari terakhir lah ya, kita diramaikan juga dengan isu-isu seputar perdebatan. Isu-isu seputar perdebatan ini sebenarnya merupakan rangkaian dari proses yang biasa juga terjadi di KPU. Karena KPU selalu memanggil perwakilan dari ketiga pasangan untuk merumuskan format, teknis debat yang disepakati bersama. Jadi apapun nanti yang dikeluarkan oleh KPU sebagai keputusan soal tema debat gitu ya, teknis debat, formatnya seperti apa, apakah berdua di atas panggung atau hanya satu di panggung, satu menemani di kursi penonton dan sebagainya, itu nanti pasti juga berdasarkan kesepakatan bersama ketiga pasangan kandidat. Tapi anehnya menurut saya, hari-hari terakhir itu banyak sekali berhamburan framing-framing negatif untuk menyudutkan pasangan Prabowo Gibran. Menurut saya ini hiperreaktif ya. Reaksi yang terlalu berlebihan untuk sebuah proses. Ketika misalnya ada perwakilan pasangan-pasangan calon tertentu yang mengusulkan sesuatu, terus kemudian bereaksi berlebihan sampai konferensi pers. Ada yang sampai konferensi pers ya, ada yang bikin framing di TV, bikin framing di media untuk menyudutkan pasangan calon tertentu. Yang paling fenomenal menurut saya adalah ketika ada salah satu tim sukses itu konferensi pers karena mereka menuduh ya KPU akan menghilangkan debat cawapres demi melindungi pasangan capres-cawapres tertentu. Dan ini kayaknya nggak koordinasi mereka antara tim yang hadir di KPU dengan tim yang melakukan konferensi pers, kayaknya nggak koordinasi nih apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan akhirnya kan terbuka faktanya dari minute of meeting rapat-rapat di KPU bahwa ternyata yang mengusulkan bahwa pasangan capres dan cawapres sebaiknya hadir bersama-sama di setiap debat, apakah itu debat capres saja atau debat cawapres saja, tapi mereka hadir bersama-sama, itu adalah pasangan nomor 1, pasangan Anies Caimin. Dan kita juga nggak protes. Pasangan Prabowo Gibran ini pasangan paling nggak rewel nih. Dan kita tidak pernah ngejudge dan menghakimi usulan dari pasangan dari tim pasangan lain, dari LO pasangan lain. Karena buat kita usulan itu sesuatu yang sah. Dan usulan itu dirembukkan bersama. Dan nanti di ujungnya KPU akan mengambil keputusan berdasarkan rapat dan pertemuan dengan ketiga perwakilan pasangan kandidat. Jadi apapun usulannya itu buat kita sama aja. Nah, setelah kemudian terbuka kedok bahwa yang mengusulkan bahwa capres dan cawapres harus hadir bersama-sama, sebaiknya hadir bersama-sama dalam setiap debat, bukan pasangan Prabowo Gibran, muncul lagi tudingan bahwa yang menginginkan tidak ada perdebatan adalah pasangan Prabowo Gibran. Sebenarnya pasangan Prabowo Gibran itu kan di sana diwakili oleh 6 tim pakar yang rapat dengan KPU. Dan kita punya ide itu juga nggak salah sama sekali, namanya juga ide dan usulan. Dan apapun yang nanti kejadian kan itu berdasarkan keputusan bersama. Tapi ide ini punya justifikasi, punya logika, punya rasionalitas. Jadi ide dari tim Prabowo Gibran adalah bukan kemudian tidak ada debat, tapi visi, misi, dan program kerja pasangan capres-cawapres diuji dan didebat oleh panelis ahli. Sehingga tidak terjadi debat kusir. Kalau panelis ahli ya yang menguji dan mendebat visi, misi, dan program kerja kandidat, maka yang kita peroleh nanti adalah kedalaman. Yang kita peroleh nanti adalah aplikasi, implementasi apa yang akan dilakukan, bukan hanya sekedar normatif.
Kalau hanya sekedar normatif, saya yakin 3 pasangan kandidat ini nggak akan berdebat. Coba, kalau untuk tema pertama misalnya, penegakan hukum, HAM, dan demokrasi, mereka berdebat apa? Pasti ketiga-tiganya akan bilang kita akan melakukan penguatan hukum. Kita akan menjalankan hukum tanpa tebang pilih. Ya kan? Kita, hukum itu akan tajam ke semuanya, tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Ya, aparat-aparat penegak hukum akan dijamin bersih. Ya, hak asasi manusia dijaga. Demokratisasi, semua berhak berpendapat. Ya kan? Semua berhak berserikat, tidak akan ada yang mendapat tekanan-tekanan, semua akan sepakat seperti itu. Mereka akan berdebat soal apa? Bahasanya mungkin berbeda, tapi program kerja mereka tidak akan meniadakan satu sama lain, kecuali 1-2 yang minor-minor lah. Kalau di antara mereka mau berdebat apa? Misalnya seperti itu. Ya, tapi kalau didalami oleh panelis ahli, kalau misalnya didebat oleh panelis ahli, Pak, kalau ide Bapak adalah penegakan hukum itu bersifat adil, tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas, aplikasinya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Kalau terjadi contoh kasus begini-begini, Anda akan melakukan apa? Itu akan menjadi pertanyaan dari ahli, ya, pakar, akademisi, orang yang tahu sesuatu program yang masih sifat normatif harus diturunkan seperti apa. Dan dari sana nanti akan teruji. Dari sana nanti akan tampak bahwa, oh ternyata orang ini benar-betul mengerti mau mengerjakan apa, atau hanya kasih kuliah sistem pengantar hukum ketika debat. Atau hanya kasih kuliah teori-teori ilmu hukum ketika debat, kan bisa jadi begitu. Nah jadi itu. Tapi apapun itu, pasangan Prabowo Gibran tidak meributkan, tidak rewel, tidak nyusahin KPU sama sekali. Tidak menuduh pasangan lain sama sekali, apapun usulan mereka. Bahkan ada yang ingin berdebat keras juga, buat kita tidak ada yang kita hakimi itu. Kenapa? Karena pasangan Prabowo Gibran pada prinsipnya sudah siap. Siap untuk berdebat. Cuman kita nggak mau pamer aja. Kan kalau misalnya mau dihitung-hitung secara fair ya, pasangan capres-cawapres yang kedua-duanya pernah punya pengalaman debat, kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Prabowo pernah 3 kali punya pengalaman debat, Mas Gibran punya sekali pengalaman debat yang kira-kira mungkin formatnya mirip-mirip aja. Ruang lingkup yang dibahas mungkin nggak 100% sama, tapi akan mirip-mirip juga seperti itu. Sementara pasangan lain, ada yang pernah debat, ada yang belum pernah punya pengalaman debat. Debat capres-cawapres nanti itu kan bukan debat kuliahan, bukan debat teoritis, bukan. Bukan pinter-pinteran ngomong, tapi tahu apa yang harus dilakukan. Tahu apa yang harus dilakukan ini kan berdasarkan pengalaman. Dengan kandidat yang punya pengalaman aja, Prabowo Gibran tuh rendah hati loh. Nggak ada sombong-sombong. Nah ini ada pasangannya yang belum pernah debat kok timnya kayaknya sombong amat. Menuduh Prabowo Gibran nggak siap, sengaja menghindar untuk debat. Padahal pasangan Prabowo Gibran yang paling tidak rewel dengan format apapun. Nggak pernah konferensi pers, nggak pernah nuding-nuding KPU, nggak pernah menuding-nuding siasat dari pihak lawan, nggak ada. Kita buka kemarin minute of meeting itu karena kita dituduh-tuduh menghilangkan debat cawapres, akhirnya kita buka. Siapa yang akhirnya mengusulkan bahwa pasangan capres-cawapres harus hadir di setiap debat. Kita buka, setelah itu kebuka, main tuduh-tuduhan yang lain lagi. Pada intinya sebenarnya yang nggak siap itu adalah orang yang rewel. Kalau yang nggak rewel itu artinya siap dengan format apapun. Yang rewel ini hanya siap dengan format yang dia inginkan. Dia nggak siap dengan format yang diinginkan oleh orang lain. Sementara Prabowo Gibran siap saja. Makanya sebelum debat jangan sombong-sombong amat. Nanti ini akan terbukti lah. Kami juga nggak mau sombong. Pasangan Prabowo dan Gibran pasti mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita nggak mau nganggap remeh orang. Karena pasangan nomor 1, pasangan nomor 3 juga pasti orang-orang hebat. Ya, kalau nggak hebat nggak mungkin mereka jadi capres-cawapres. Itu pandangan kita, makanya kita mau mempersiapkan diri dengan sangat baik. Nah, apa hasilnya nanti harus tunggu dong. Jangan klaim-klaim hari ini. Kayak semalam saya diundang di Metro TV, kalau debat hukum, HAM, dan demokrasi siapa yang menang? Loh, debatnya belum ada, aku ditanya siapa yang menang. Jadi begitu ya. Jadi menurut saya pasangan Prabowo Gibran ini tidak rewel sama sekali dan siap dengan format debat apapun. Lalu ada pertanyaan terakhir, kok kemarin di TV One nggak hadir debat?
Kok kemarin di sini nggak hadir debat cawapres? Kok Mas Gibran selalu menghindar debat cawapres? Ini mau jawaban yang benar atau mau jawaban yang agak menyakitkan? Saya kasih jawaban yang agak menyakitkan aja ya. Kalau Mas Gibran mungkin sedang mempersiapkan diri untuk debat. Kandidat cawapres yang lain, mungkin karena belum punya pengalaman dalam debat capres-cawapres maupun debat calon kepala daerah, mungkin memang perlu latihan dulu. Kita anggap aja kemarin debat di TV One antara cawapres nomor 1 dengan cawapres nomor 3 itu lagi latihan sebelum masuk ke dalam debat yang sebenarnya. Gitu aja. Kalau Mas Gibran udah pernah latihan. Jadi kita kasih kesempatan lah Caimin dengan Prof. Mahfud untuk berdebat dulu sebagai latihan sebelum datang ke debat yang diwajibkan oleh penyelenggara pemilihan umum. Gitu aja mungkin ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.